Bagaimana rasanya sebagai orang Indonesia yang waktu 50 Best dapat nomor pertama ada main course Indomie? Dan lu cobain nggak? Itu porsi Gua pernah makan. Gue enggak. Itu berapa ya satu porsinya? 30 dirham, 120 ribu. Sorry buat Indomie cuy. Ini rumah gue loh, gue masak Indomie. Setelah begitu ada info-info ada Michelin masuk, chef itu langsung wake up langsung kayak okay guys, it's here. Dan chef kita waktu itu, dia dari dulu emang berangan-angan restoran yang dia kerja tuh dapat Michelin. Dan dapat kan? First year one Michelin. Ya, itu bangga banget dong lu pasti. Apa ya rasanya? Iya, kayak, apa ya? Oh ini rasanya. Si Reza bilang ke gue, aduh Dek gue boring nih, bosan nih, gue pengen pindah dong. Pas Situ banget, gue besoknya mau first day di Park Hyatt, orang nelpon. Ja, kirim CV lu ke gue, cepet buruan. Kapan lagi? Gak ada lagi nih peluang nih. Gak ada lagi. Soalnya dia baru join, baru Belum mulai join. kerja, besok baru first Oh day. my god. Oh, Langsung. damn. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin. RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini tamu kita ada dua-duanya lagi kerja di luar negeri, di Dubai, di restoran yang sangat-sangat keren. Ada Reza yang lagi jadi sous chef di one of the best restoran in the world, Dinner by Heston Blumenthal. Siapa yang nggak tahu Chef Heston Blumenthal? Sangat-sangat terkenal. Dan juga Kadek yang lagi jadi sous chef di restorannya Jason Atherton, salah satu chef juga yang terkenal di dunia F&B. Nama restorannya Row on 45. Nah, di podcast kali ini kita mau membahas karir mereka berdua. Bagaimana prosesnya jadi mereka bisa ada di posisi yang bagus di Dubai pula, kerja di restoran yang sangat-sangat terkenal. Dan juga menariknya saat mereka bekerja, restoran itu dapat Michelin Star. Jadi kita mau ngebahas efeknya kalau restoran dapat Michelin Star ke restoran sendiri dan juga ke tim yang bekerja di dalamnya. Nah, keren kan Ray Jensen Radio Podcast. Kemarin kita udah podcast sama teman-teman orang Indonesia yang buka restoran di Copenhagen, sekarang di Dubai. Oke, maju terus Chef Indonesia. Ini adalah part 1 ya podcast kita sama Reza dan juga Kadek. Jadi stay tune for part 2 karena obrolan kita sangat panjang tapi sangat menarik. So you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Reza dan juga Kadek. Enjoy the show. Oke, hey guys. Hello. Gila, Reza welcome back. Welcome back. And di sini juga ada Kadek, Bayu, Darmika. Yes. Welcome to the show, guys. Thank you so much. Good to have you. Thank you. Oke, guys, jadi mereka ini chef-chef hebat dari Indonesia yang lagi berpetualang di luar negeri. Oke, Reza itu sekarang sous chef. Yeah. My God, dulu baru mau pindah. Iya. Iya kan, dulu terakhir baru mau pindah di Dinner by Heston Blumenthal, super chef di Dubai. Terus kalau Kadek itu sous chef di Row on 45 by Jason Atherton. Yes. Oke, kita nanti akan ngebahas banyak budaya kerja di Dubai. Bagaimana kalau mau kerja di sana, ya kan, jadi ngikutin mereka jalur karirnya gitu. Tapi pertama mungkin dimulai bagaimana kerja under nama superstar chef kayak Heston dan juga Jason Atherton. Luar biasa sih. Kalau misalnya kerja under the Jason Atherton, tapi name gitu. Ya kayak big name kan. Terus dia juga cukup terkenal di bisa dibilang di seluruh dunia kan, karena dia punya banyak banget bisnis F&B, khususnya dia biasanya di London gitu. Oke, dia terkenal karena apa sih? Pasti yakin gue yang dengerin kita nih mungkin belum familiar sama nama Jason Atherton. Ya, dia pertama dia punya
one Michelin star restaurant di London namanya Pollen Street. Oke. Ya, terus abis itu dia juga beberapa kali tayang di TV di London, terus di airlines juga. Nah, itu yang bikin dia terkenal. Pollen Street. Ya, Ya, kan? Pollen Kalau Street. Heston Blumenthal mah mungkin udah lebih banyak yang tahu kan. Ya. Molekular. Fat duck. Ya, fat duck, terus apa ya, dinner. Iya. Molekular gak sih? Bisa dibilang. Bisa sih banyak yang ngulik-ngulik emang kayak emang makanannya emang agak aneh kalau di fat duck dibanding dinner. Dinner lebih kayak straight point yang kayak nggak banyak inu langsung kayak. Tapi emang Lumayan preparation banyak lah Emang banyak dibandingin banget. yang lain lah, tetap banyak. terlihat simple di piring. Cuman Iya. kalau lu breakdown resipi setelah gue kerja nih udah kayak wah. Banyak using chemical juga ya gak sih? Iya, apa? Enggak. Makanan lu. Kalau Enggak, chemical pure tuh lu. itunya konotasinya negatif gitu loh. Negatif, Tapi iya, kayak kayak- apa? Ingredient Di jalan yang iya, yang paling jalan, gitu doang santan sih. gam, melesitin gitu-gitu segala Teksturas, macam. Iya. yang kayak gitu sih. By the way, I have to say yang terkenal banget kan makanannya kalau dinner itu kan yang tangerine pate itu. Meat Iya, fruit. meat fruit. Nah, Meat iya, fruit ya kan iya. namanya. Mandarin ya. Itu udah ada beberapa loh di Jakarta, Udah banyak. di Bali untuk yang kayak mencoba bikin yang mirip lah. Mencoba bikin yang Di mirip. Dubai juga banyak banget sih. Dia ada yang bentuknya apple. Itu apple. Iya ada. Oke. Tapi nggak Smooth dan flavorful itu. perfeksi. Iya pasti Buat lah. gue gak suka hati ayam. Oke. Cuman hati ayam itu yang gue makan. Apa yang bedanya? Ada di resipinya sih Oh sebenarnya. gitu. Oh begitu. Kalau gue mau bikin Bisa lihat di bukunya kan ada. Di resepnya. bukunya. di bukunya ada. Bukunya ada. Cuman emang apa ya kalau emang lu ada miss sesuatu pas lu bikin si parfait-nya Heeh. itu udah rusak Iya. semua. Iya. Seakurat apa sih buku-buku superstar chef yang ada gitu? Heston ada buku, Jason pasti ada Jason buku ada dong, resep, ya kan? ya. Seakurat apa sih resepinya emang asli? Itu kalau Emangnya semuanya dikeluarin? some recipe yes. Iya. Some Oke. recipe yes. Tapi pada akhirnya baik lagi ke chefnya. Lu harus trial itu menu dan setiap tempat Iya, nyesuaiin dapur. iya. Setiap Setiap dapur beda. belum Ingredients lagi beda. kayak lebih ke technical. Misalkan lu iya. beda masak si hati ayamnya undercook atau lu overcook. Iya. Hasilnya beda. Iya. Atau enggak kapan lu harus stop, ntar after cookingnya ngebawa sampai Iya, Nah, hati ayamnya, hati iya. ayam Dubai sama hati ayam Indonesia beda juga beda. mungkin. Ya Iya, kan? kayak gitu-gitu. Kita juga ngulik sampai berapa hati ayam Iya. dari berapa supplier, kayak cara masaknya kalau pakai ini gimana, pakai oven yang beda aja Ovennya kita beda. Iya, Oven. iya. beda. Iya kayak wah. Itu pengalaman gue waktu di Paris tuh. Buku masak pertama yang proper banget gue beli, gue nabung tuh buku masak kayak Gordon Ramsay. Kayak semua orang gitu. Gue juga Iya, ada. yang Gordon Ramsay yang ada cover kardusnya itu yang abu-abu. Yang restoran Gordon Ramsay di London tuh, Ya, 3 Michelin star. 3 Michelin. Terus habis itu, ya gue kan nggak mungkin minjem kitchen restoran buat masak gitu kan. Gue masak di rumah. Kayak gue baru belajar, oh iya ya ternyata tidak. Ya pas gue makan kayak, kok biasa aja ya, nggak mungkin lah makanannya begini gitu kan. Iya. Ya itu teknik, terus habis itu alat-alat, Equipment lu. equipment lu dan lain-lain gitu kan. Paling utama tangannya sih. Oh iyalah, Itu. udah pastilah. Kayak gue inget banget waktu si chefnya Dinner by Heston trial beberapa kali ya kan. Meskipun dia yang bikin resepinya, meskipun dia yang bikin Dia menunya, masih trial ini. dia masih Dia masih nggak trial dapet lagi. ini feelnya. Adjusting lagi sama Dapur baru dapur gitu, lagi segala terus macam. Cuaca. mungkin ingredients Ya, yang ada. kan mungkin sama tulisannya hati ayam mungkin dia hati ayam di sana kan fresh mungkin bisa dapetin seminggu berapa kali yang fresh, mungkin kita harus impor dari mana terus kayak mungkin harus kita keep it frozen and then kayak ya kayak gitu-gitu lah sih. Kalau di Dubai itu mayoritas import ya? Apa di sana supplier-suppliernya udah bagus belum sih, kayak farmnya atau apa? Banyak impor nggak sih? Kebanyakan impor. Tapi ada juga barang dia yang emang grow di Dubai. Oke. Tapi grow itu nggak grow naturally, grow by human gitu. Kayak contohnya sekarang udah banyak kayak mushroom farm, Oke. berries farm. Tapi Oke. ya dengan teknologi. Farm teknologi. Iya, dengan teknologi. Oke. Karena mereka sangat advance di situ. Iya, obviously. Iya. Obviously. Tapi banyak emang impor. Banyaknya impor. Kayak kita nggak mengenal kasar, mungkin nggak kenal season di Dubai, kita kenal seasonnya yang Di luar. dari negara mana kita ngimpor barang itu seasonnya. Oke. Terus lu Playnya di situ. oke main. Misalkan kayak gue Kayak kemarin winter. sebelum gue vacation lah, kita ngorder cherry banyak banget karena sebelum ntar off season, karena cherrynya nggak kita pakai sekarang. Kita pickle dulu buat ntar kita winter menu. Winter menu. Dubai ada winter. Enggak, maksudnya Oh, Dalam winter artian di sononya. Winter, iya. Oke. Lebih ke ingredient kan kita pakai misalkan
kayak lebih banyak game bebek misalkan pigeon ntar segala macam ntar bulan Berries, apa ntar berries bulan apa yang kayak gitu. Oh, lu tetap mencoba ngikutin seasonality dari negara misalnya di UK-nya karena dia restorannya chefnya orang UK gitu. Lebih ke bahan sih. Oke. Lebih ke ingredients. Apa yang Ingredients, available di negara itu oke kita pakai. Dan Gitu, orang karena kan terus juga. konsumennya mungkin ngikutin pattern season juga kayak kalau summer menu biasa gue makannya ini nih, kalau spring ada morels, asparagus, Oke. peas, Iya, bla bla iya, bla, iya, yang kayak iya. lebih kayak gitu. Oke. Kalau Round 45 konsepnya apa? Nah jadi round 45 itu dari refinement of work on 45. Jadi on 45 itu lantainya kita. Oke. Jadi kita di lantai 45. Terus refinement of work itu dari si Jason Arterton. Oke. Konsepnya Konsepnya itu Fine dining? Fine dining. Kita cuman ada 9 tables maksimum. Terus coversnya 25, oke. 25, 24 gitu-gitu sih. Gila berapa course tuh? 17 course. 17 course. Terus served by chef. Served by chef. Jadi front of house itu dia cuman kayak escort the guest, tapi semua makanan kita yang serve, all the table talks, terus clearance juga chef by chef. Clearance tuh maksudnya gimana? Ya kayak clearance table. Oh, kayak oke. pick up table. Yang beresin mejanya beresin chef juga. Chef juga. Kita yang masak, serve, explain, clearance gitu. Lah servernya? Cuman assist kita doang. Oke. Kayak placing cutleries. Oke. Terus, Isi minum kali ya? Iya, isi Minum water. wine segala macam. Jadi gitu. Kita small team kayak semua tuh total 15 orang satu restoran. Konsep begitu sih menarik ya. Chef table kayak chef Iya, table gitu. gimmicknya chef table kayak kalau pengalaman gue ke ekspor gitu di Noma tuh, ya chefnya ngelayanin juga si Yes. servernya, asis soal minuman, ya kan sama clearance, irit server. Kalau dari sisi bisnisnya, Tapi staffnya dikit juga termasuk. Dikit banget ya. Kitchen teamnya cuman sekitar 12-an orang, 13-an orang. It's small team. iya. Terus Tapi kan tamunya 25 bro. iya kayak Bukanya juga istilahnya- cuma berapa hari? Hah? Oh ya, open for 4 days sekarang. 4 hari. Ya, 3 days off. I mean, Lu off hari apa aja? Minggu, Senin, Selasa kita datang buat prepare. Oke. Terus 4 hari buka. Oke, jadi cuma Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yes. Harganya mahal banget pasti. Mahal, bisa dibilang mahal banget. Oke. Ya, bisa dibilang. Kalau di Dubai 1145 gitu. Itu berapa? Di rupiah Empat. berapa ya? Sekali makan. 5 jutaan lah ya. Enggak, iya 4,8 hampir 5. 4,8 untuk 17 course. Yes, one person. Itu only food. Oke. Oke lah. Kalau dinner itu tasting menu apa ala carte sih? Kita tasting ada, ala carte ada. Oke. Dan packs-nya lebih banyak sih. Gue pernah, kayak kita nyatet paling banyak itu 167. 167 packs. Kita dinner satu only. dinner. Iya. Oke. Ya, Kita namanya nggak dinner ada, nggak iya. buka lunch dong. Enggak, tapi kita buka brunch ada buat hari. Kita buka Sunday roast, hari Minggu doang. Oke. Dan itu rame juga, Iya, bisa pasti sampai lah. 100 gitu. Jadi kalau misalnya hari Minggu itu paling capek. Kita semua orang kayak, aduh kapan beres. Karena datang awal, jam 8 udah datang. Kayak kalau ada yang double shift ya udah sampai tutup. Restoran seperti itu, gue penasaran. Gue belum pernah ke Dubai di luar transit ya. Datang dong. Oh iya, diundang dong. Oh iya. Oh iya. Ray Johnson podcast di Dubai kan. Boleh. Jujur aja buat makan, buat keluar duit kayak 4 jutaan buat 17 course, gua aja yang chef aja, gua kayak rada berat. Gue aja udah di sana mau makan tempat dia. Taruh deh gue nabung dulu deh. Masih kalau ke tempat gue masih kayak Masih enak. Soalnya lu bisa Iya. pilih 1 course, 2 course kayak lu bisa sharing gitu loh. Oke, Atau lu kalau udah- berapaan kalau makan di dinner? taruhlah 3 course, 3 course. 2, sampai 3-an lah. Oke, tapi besar buat sharing. Bisa sharing. Banyak juga yang kayak Gede gitu. Terus Kadang, habis itu pesan ala carte on the lebih banyak side. mungkin kadang kayak misalkan lu misalkan couple nih, Iya. paling cuma mesen 1 smoked salmon to share, Oke. atau enggak rice and flesh to share. Nah biasanya dari kaminya kayak chefnya kayak si head chef kita, dia kayak gimana kalau kita bikin tasting aja buat mereka. Jadinya kayak yang mereka to share kita bikin 2 small plates. Jadi kita kasih experience ke mereka. Oke. Jadi kayak lu mesen 1 ala carte, tapi mereka nggak tahu misalkan 1 ala carte, kok jadi 2 piring? Iya ini kita cuman Oh, lu pecah. pecah. Jadi kayak Iya. lu makan sendiri-sendiri lebih enak. Iya, itu lebih value for money Iya, lah ya. Ya, ini Value kayak for yang money ya. tweaks yang kayak gitu yang chef gue kadang kayak ya emang kalau lagi rame kadang kayak aduh. Maaf juga kan. Lu 1 porsi bagi 2. Iya. Nanti jadi 2 kan. Iya, Kalau iya. lagi rame. Iya, iya. Gitu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Johnson Radio Podcast.
back to the show. Mayoritas yang makan di restoran-restoran tipe kalian tuh turis apa lu tempat lu chic-chic kali yang makan apa bagaimana? Tempat gue secampur. Sekarang setelah beberapa waktu jadinya marketnya lebih luas. Waktu itu cuman turis-turis, sekarang orang lokal banyak. Oke. Terus orang yang udah stay di Dubai. Resident lah ya. Residence Residence ya. banyak juga. Banyak sekarang. Presiden tuh maksudnya kayak gimana? Kayak- Orang luar yang tinggal di Kayak kita dibilangnya resident. Oke, kayak expat. Expat, ya, kayak gitu-gitu. Oke, Karena jadi emang not kan- necessarily Harus turis. terinfluence sama kayak gue mau bandingin sama Bali gitu. Ya. Yang kayak high season, low season. Itu bisa bedanya jauh bener tuh. Traffic gitu. Di Dubai ada juga begitu. Ada juga, ada. Dia marketnya beda-beda. Kayak misalkan bulan apa, kebanyakan orang dari Rusia. negara mana. Iya. Misalkan lagi seasonnya Rusia, orang libur nih. Rusia. Di Bali dong sekarang banyak tuh. Iya, khususnya Ya itu kan emang orang-orang Rusia yang kabur ya. khususnya pas waktu Russian Christmas tuh kan ada lagi kan dia kan Januari Christmas ya? beda, Orthodox Januari, ya. Februari ya. Nah itu orang mereka banyak. Habis itu menjelang Imlek orang Chinese banyak. Oke. Gitu loh. Jadi kayak Jadi ada lokalnya, ada turisnya juga. Yes. Oke, berapa persen lokalnya? lokalnya juga kan orang lokal, orang ekspat juga. Kebanyakan tuh populasinya dia itu Expat juga. ekspat juga. Lokal juga dikit berapa ya. persen. Jadi kayak dikit. Bisa itu pakai jari lah kadang per hari itu kayak cuma berapa table atau cuma satu table atau enggak Lu ada. udah sama berapa sekali. lama di sono, di Dubai? Oktober ini tahun ke-7. 7. Lu? Gue udah 18. 6 tahun ya berarti. Oke. Itu Lama beda banget setahun. cuy, lama Iya. banget. Itu beda setahun. Nggak expect selama itu sih sebenarnya Dulu gua. 3 tahun aja, 3 tahun aja. Mulainya gimana? Gimana bisa dapat kerjaan ke Dubai? Kalau gua dulu kan lu di Bali di Blanco. Heeh. Terus ada teman gue yang ada lu di sana. Terus kayak ngepost kayak kita lagi nyari posisi ini nih. Gue bilang, gue mau dong. Oke. Ya tapi kalau lo mau beneran diambil ya. Ini so gue bakal bilang sama chefnya. Yaudah gue mau. Gue kirim. Berangkat. Oke, ordal. Ordal. Itu cuy. juga penting sebenarnya. Oh, sangat. Sangat. Sangat penting ordal. Datang sebagai Komi 1. komi satu. Komi lah. Ya komi. Oke, Di restoran komi. itu gak ada komi 1, 2, 3 gak ada waktu Oke, itu. Cuman komi. Gue aja bingung komi satu. Yang lebih tinggi tuh 1, 2 apa 3 sih? Satu. Satu tuh paling tinggi. Iya. Gue juga kadang mikir kayak 3, 2, 1 beda di mana? Waktu di sana Gajinya beda. Iya, Beda gaji. Tanggung jawabnya sama. Beda gaji. Tanggung jawab sama, iya. Beda gaji sama beda selisih gaji. apa ya? Beda background sih paling. Pengalaman Orangnya itu gitu. Mungkin kalau emang dia di restorannya atau di outletnya ada komi 3, 2, 1. Mungkin lebih kayak, lu fresh graduate. Lu emang Komi bener-bener 3. komi 3. Iya. Iya. Atau lu pernah kerja sih deh komi 2. Oke. Atau lu udah pernah jadi komi di tempat yang bagus. Atau nggak pun Komi CDP. Ataupun CDP bisa aja lu turun Komi jadi 1. komi 1. Oke, tergantung standar Tergantung memang restorannya background lu dulu dong. apa. Iya. Mau masuk sini lu gak bisa level CDP gak adil. Langsung, ya. Ya. Jadi kayak mulai, misalkan kalau gak ada Demi ya. Oke. Masuk komi 1. Oke. Iya. Oke guys, sebelum kita lanjut obrolannya nih, gue mau kasih tahu ke kalian kalau Regency Radio Podcast lagi kolaborasi sama Tofin yang baru aja launching aplikasi terbaru mereka, Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pasti bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Oke, kalian bisa beli apa aja di sana, bisa beli mesin gelato, bisa beli mesin kopi, bisa beli bahan, bahkan ada personal AI assistant yang bisa ngebantu kalian untuk bikin resep baru buat bisnis kalian. Regency Radio Podcast contohnya di belakang itu ada mesin kopi Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima yang sangat canggih. Itu juga dari Tofin App. Dan juga buat pendengar Regency Radio Podcast itu ada special discount yang bisa kalian dapetin kalau kalian belanja di Tofin App dan masukin kode promo kita. Kode promonya itu RJR Tofin, dapatkan diskon menarik di sana sekarang. Download Tofin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke bro, udah 6 tahun. 6 tahun gue waktu itu. Oke, 2018. nah lu belum cerita tadi dapatnya gimana? Gua waktu itu pada awalnya gua putus asa sih gue cari kerja di Jakarta sama Bali. Wah, Oke. gua ya baik lagi. Mirip-mirip sih. Karena gue nggak punya orang dalam. Nah itu. Iya. karena koneksi penting. Sangat penting. Pada akhirnya. Dulu juga gue mau ke Jakarta sebenarnya. Waduh. Terus kayak, ada yang lebih bagus, kenapa enggak? Oke. Gue itu selalu lulus kuliah 2017 gue cari kerja antara di Jakarta dan Bali, dan gue carinya tuh di tempat-tempat yang ya 5 stars lah at least gitu Iya, kan ya. Nggak bisa masuk men, susah emang. Oke. karena nggak ada kenalan ordal. nggak ada kenalan. Terus habis itu ada sempat tawaran, tapi tawarinnya DW, Hotel dong apa? hotel. Oke. Tawarinnya DW. Habis itu gue mikir aduh
masa gue kuliah 4 tahun gue ujung-ujungnya DW. Itu sebetulnya mindset yang salah sih, tapi pada saat itu Beda-beda orang kan mikirnya- beda mindset. Iya, beda orang Boleh. beda-beda. Iya. Pilihan hidup kan? Iya, pilihan. Terus abis itu pada akhirnya gue pikir ya udah cobalah ke Dubai gitu kan. Lewat LinkedIn waktu itu. Oke. Searching di LinkedIn, habis itu banyak tuh kan, banyak banget, lebih banyak daripada di sini pada saat itu. Gue apply, setelah di apply, kagetnya tuh sekitar 5-6 5-star hotel tuh kontak balik. Langsung dari mereka? Langsung dari mereka. Apa headhunter? Langsung dari mereka. Oke. Karena waktu itu specifically gue carinya langsung chefnya yang post Oke. vacancy. Jadinya Oke. lebih enak langsung gitu. 5-6 hotel kontak langsung. Nah, Dari pilih. situ. Dari situ. Oke, bisa jalur ordal, bisa juga dari Iya. LinkedIn gitu Yes. segala Penting macam. sih LinkedIn. Penting, Oh, penting banget. Penting banget harus. Penting banget, harus dijaga itu Iya. LinkedIn dan juga Instagram profile zaman sekarang. Harus. Tapi biasanya kadang kalau lagi bosan buka Instagram, buka LinkedIn kita. Iya, bukan LinkedIn. Di jalan. Koneksi. Dan mau kerja kayak buka aja LinkedIn. Kayak oh ada chef ini. Ada chef ini. Mungkin kita gak mau nge-apply. Mungkin kita share aja sama temen. Iya, share. Kayaknya lu bisa deh. Cobain deh. Gini. Lebih kayak gitu sih. Nah, lu dari move ke restoran, sekarang udah dapet tanggung jawab di restoran yang oke banget. Apa yang lu lakukan? Pastinya hard work. Hard work sih. Ya, Sabar. konsisten. Dan konsisten dan persisten. Asik. Mau naiknya itu gimana? Di restoran-restoran yang keren, apakah harus pindah? Banyak Banyak orang- kan begitu kan? banyak yang Pindah gitu. kan. Gua komi 1 di sini, gue bisa dapat DMI atau CDP di tempat ini. Banyak sih kayak gitu. Ya kan? Kalau gue waktu itu awalnya emang pengen kerja sama the best chef lah gitu. Oke. Ya itu goalnya kayak lu mau step up your careers tapi harus dengan chef yang bagus karena untuk background. Lu terus segala macam. liatnya chefnya apa restorannya? Chef dulu. Ya chef Chef dulu. dulu. Chef dulu. Iya. Ya chef dulu. Chefnya lu lihat siapa nih? Apakah lu lihat Heston? Kan dia jarang ke sono kali. Dulu kan di awal kan, buat awal mulai kan. Gue liat chef dulu. Karena gue baru lulus, gue bisa apa. Oke. Pada saat itu kan emang chef Mandif emang lagi Iya. oke 2000 berapa tuh ya, kayak lagi booming terus Iya, segala lu macam. ngikut Chef Mandip di Blanko. Iya sama Iya. kita ya Mandip berarti ya. Iya, Mandip. makanya Oh, lu juga ya? Sama. Background lu sama. Sama. ya? Kan lo orang nanya lu kenal Karik dari kapan? Mandip. Dari Bali. Ya. Oke. Chef Mandip. Chef Mandif. Jadi lu ngikut chefnya dulu nih, baru lu oh ya dia ada restoran si Blanko pada waktu itu lu kerja di soto. Iya, jadi gue kayak gimana gue bisa absorb basicnya, kayak worth ethicnya, buat gue kayak bekal gue ke depan nanti gimana. Oke. Terus Jadi jangan melulu banyak kan nih, belum apa-apa maunya gaji gede. Ya. No. iya. Money comes along the way aja. Yes. Yes. Money will Agree. come. Totally Money will come. agree. Terus kalau di Dubai juga sama, lu lihat Jir si Heston nih mau buka nih. Kalau pada saat itu mungkin beda situasinya kali ya. Kayak dulu kan masuk di atmosfer, walaupun waktu juga bukan lihat siapa chefnya. Restorannya Cuman yang lu lebih lihat. ke restoran dan opportunity kayak kerja di Dubai. Iya. Itu biar saya waktu itu kayak yaudah siapa yang gak tahu Burj Khalifa. Terus kayak restorannya bagus, ya udah setidaknya gue mulai di sana. Burj Khalifa tuh yang Paling tinggi. Paling tinggi. Tower Iya, paling tinggi di dunia. kan? Se- Iya, dunia, iya. iya. Terus di atas itu ada restoran. Nah itu atmosfer. Oh, The itu best. yang kayak kapal layar gitu bentuknya. Sebelahnya. Oh, itu kapal sebelah. layar itu Burj Al Arab. Burj Al Arab ya. Ya, Ya, itu Burj Al beda lagi. Oke, Sebelahnya beda lagi. juga jauh. Oh ya. Iya, Burj Khalifa. Oh, Cuman kita bisa lihat Burj Al Arab. Iya, bisa oh, lu lihat. di topnya itu di Lantai berapa? Lantai 123. 122. ya berarti itu restorannya dong. Restorannya. Iya, kapan Iya. lagi kerja? Iya, kapan Iya, lagi. makanya. Iya, maaf. Oke. Dari situ sih, dari situ sempet pindah kayak, aduh jenuh juga di restoran, pengen coba hotel, maksudnya biar tahu kali kan. Apa sih bedanya operasional di restoran sama di restoran tapi di hotel. Yes. Kita pengen bedain. Sudah pindah lah waktu itu ke Park Park Hyatt. Hyatt tempat gua waktu itu. Ya, jadi dia Sama juga. Sama juga. Sama jadi juga. gue pertama kali masuk Dubai di atmosfer, dia di Park Hyatt. Gue di Park Hyatt waktu 2018. Habis itu gua ada tarik di dia. atmosfer. Oke. Dek, Dek, nih sini ada ada. vakansi nih. Iya. Mau gak? Udah food tasting segala macam, masuklah. Masuk. Terus Fight, dia fight, duluan, fight, fight. dia duluan yang kabur. Iya, gue duluan kabur ke ada satu restoran di Oceano namanya, Chef the Oceano. Party. Dapat Chef the Party, gue cabut. Nah, habis itu si Reza bilang ke gue, "Duh, Dek, gue boring nih, bosen nih, gue pengen pindah dong," gitu kan. Nah, waktu itu di tempat gue nggak ada, belum ada vacancy di Oceano. Habis Pas itu banget, gue besoknya mau first day di Park Hyatt, ini orang nelpon. Woi, kirim CV lu. kirim CV lu ke Chef Gregor. Iya. Ja, kirim. Besok gue first day. Gue telepon kan, Ja, gitu kan.
kirim CV lu ke gue cepet buruan. Kapan lagi? Nggak ada lagi nih peluang nih. Nggak ada lagi peluang. Cuman hari ini doang. Aduh Dek, gimana ya Dek ya? Mikir kayak, aduh, Soalnya dia baru join, baru belum mulai join. kerja, besok baru first Oh my day. god. Langsung gue hijack gitu. Oh. Langsung gue hijack. Terus baru berapa hari kerja, udah Dia mikir, interview dia lagi akhirnya sama Chef Gregor kayak, yaudah lu datang ketemu gue jam 9:30. Enggak, waktu itu feeling lu gimana waktu gue Waktu itu hijack? awal-awal gue, ambil gak ya? Gue pengen juga ke Oceano dari dulu kayak zaman dari kuliah tuh kita udah sering ngulik Iya. juga kayak. Itu one of the best. Ya lu sebagai chef berkarir di dapur pasti lihat-lihat kan restoran. Zaman dulu Gila, kita pengen banget nih di screenshot sini. lah makanannya, Iya. ideasnya kayak apa kita follow terus kayak. Karena di Anjir, Dubai ya, itu, ada iya karena di Dubai itu yang Pada saat itu tuh yang terkenal jarang tuh si Atmosphere sama si Oceano itu. Karena si Atmosphere Oke. itu the highest restaurant. Nah Oceano tuh istilahnya kayak underwater restaurant. underwater and then one of the best fine dining restaurant di Dubai. Oh, oke. Ini restoran the yang underwater yang Yes. ya dimuat di semua media lah. Iya itu. Oke. Terus emang dari dulu gue juga tahu gue dulu pas di Atmosphere pun pengen ke Oceano tuh susah banget. Hampir impossible. Hampir iya. Almost impossible. Buat bener-bener. kerja atau buat Buat makan? kerja. Oh ya karena banyak banget yang mau di situ. Gak usah ngomongin masuk ke Oceanonya. Masuk Atlantis aja susah. Dan itu emang kita tuh kan di atas ya di Atmosphere ya. Terus ngeliat buildingnya Atlantis hotelnya itu kayak anjir men. Kapan ya kita bisa Kita pernah dulu satu section ngobrol. Kapan ya kesana aja. Kita bisnis ini kemana ya? Kita sih ngobrol gitu di section. Kita satu section bareng. Habisnya kita kemana ya? Restoran apa lagi ya? Apalagi ya kalau di sini paling sekarang Oceano. Oceano, Bilang gitu duh, kayak. tapi gimana kalau sana nggak Susah ada banget. orang dalam. Terus Dan pas si Chef Gregor lagi mau hiring itu, kita berdua apply. kita belum apply tapi dia bangun lebih awal daripada gue. Dia bangun lebih awal, dia udah ngirim. Jangan udah lihat belum? Apaan? Ada hiring Oceano. Hiring itu Chef Gregor nge-post. Chef de party. Gue langsung buka. Oh iya. Nah waktu itu posisinya dia tuh chef de party, posisi gue demi chef. Di bawahnya dia, gue bawahannya dia nih. Gue bawahannya dia. Oke. Terus udah apply lah. Kita apply lah dulunya. Iya, Cuman ya udah kan balik lagi rezeki masing-masing. Dia yang ditelepon. Dia gue yang ngopi. ditelepon. Telepon, halo Kadek, this is Gregor Berger from Ngopi yuk Oceano. kita ngobrol. Oh, dia let's go. dapat lu kan. Dia dapat duluan. Buat gue ya udah mungkin bukan rezeki Belum gue pada saat rezeki. itu. Yes. Cuman setelah tapi lucu. Lucu banget. Cuma setelah dia masuk, dia pintu rezeki gue buat di situ. Iya. Masuk deh. Men, jadi lu berdua ngincer posisi ada di poin dimana ngincer posisi yang sama nih di restoran Iya. keren ini nih Iya. gitu Yang kan. ngincer sih sebenarnya mimpi. Iya. Ngimpi ya. Ya lu berharap, Kayak, anjir. tapi posisi cuma satu nih. Cuman satu. Cuman satu. Terus pada saat itu. Iya, dan pada saat itu lu yang dapat gitu. Gua yang kan. dapat. Ini restoran semuanya orang mau kerja di sini lah kasarnya restoran Yes, keren. yes. My God, itu gimana? Kalian gimana? Gua yang dapat lagi men. Dia mah Ya udah, kayak- diam dulu orangnya. Gue diem dulu kan. Gue kan emang Nggak enak dong. iya. Pamer. Enggak bukan enak. Gue emang nggak sharing gitu loh kayak. Ntar dulu ya tunggu confirm baru bisa sharing gitu kan. Habis itu ya gitu kan. Gue ditelepon dia sama Gregor sama Oceano. Anjir lagi telepon gue bilang. Ya nggak boleh berkecil hati. Cuman kayak yaudah gue seneng dia dapet. Ya udah gue kayak mungkin bukan di situ. Percaya kalau rezeki misalkan- gua. Iya. Atau mungkin gue bilang. Atau mungkin Dek lu masuk duluan. Ntar bisa kali. Tapi Gue bilang. prosesnya gimana sih kalau apakah ada tadi lu mention ada food test? Beda-beda. Jadi Oke. waktu itu pas gue baru masuk mau ke restorannya dia gue ada food test. Oke. Chefnya emang suruh gue food test. Oke, suruh bikin Meskipun apa? komi. Suruh bikin apa? Apa aja. Aja. Oke. Jadi Barang waktu yang itu ada. gue lihat ada bebek, gue masak bebek. Oke. Bebek, Biarpun bla, bla. komi food test ya. Nah Beda-beda itu makanya beda-beda. ada nih. Ada yang komi food test, ada yang si DP nggak usah food test. Iya. Oke. So chef rata-rata food. Nah waktu yang di posisi itu di restoran Oceano, Nah waktu itu gue lu food test lu nggak? Dia lu food test emangnya? enggak, Oh, enggak. gue cuma diundang breakfast doang sama chefnya. Ngobrol-ngobrol Aneh tuh aja. ya breakfast. Habis itu gue tanya chef, terus abis ini apa lagi nih? Abis interview. Ya udah nanti HR bakal kirim lu. Oh gue nggak perlu working trial atau food test. Gue nggak ada waktu. Dia bilang gitu. Nggak ada waktu. Gue udah percaya ngeliat CV lu, gue feel. Iya, Udah iya, hire. iya. Makanya CV Iya, penting. tergantung feeling si chef ini. Iya. Kan ajak ketemu ngobrol. Iya, Iya, iya. feeling chefnya. Gue sih paling suka sebenarnya paling idealnya lu tes trial sih.
working trial at least ya. working Yes. trial. Karena ini si anak baru nih cocok gak sama environment-nya. 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 Iya, suasana kitchen gue cocok gak? Itu Jangan-jangan penting sih orangnya sebenarnya. jago banget, tapi nggak masuk nih Yes. pergaulannya atau apapunnya gitu kan, takutnya gitu. Komunikasinya dia juga penting kan, Iya. sama apalagi bagian-bagian atas ya kan. Terus kalau dia waktu itu dia nggak food trial karena chefnya percaya sama gua, apapun yang gua rekomend Iya. langsung diambil Iya, sama dia. iya, iya. Gitu. Oke. Apalagi orang Indonesia kan, Gila, suka kocak. tuh mereka. Kocak. Banyak nih yang harus ke Indonesia. Iya, gua pernah beberapa kali ngomong gitu, bahas itu sama chef-chef yang udah berpengalaman gitu kan. Oh iya, pada suka orang Indonesia. Kenapa sih? Apa gajinya murah? Apa kerjanya giat? Ngomongin gaji murah Iya juga. dibandingin. Kadang Expat. kita pernah denger desas-desus gosip kayak beda paspor lu beda gaji. Iya, It's true. True gitu. iya faktanya begitu. Iya. Rasanya kayak gitu. Even di kejadian negara lapangan. sendiri juga beda. Iya. Iya kan? That's the fact. Ya Ya, kan? beda gaji iya sama apa ya? Sama working ethicnya juga sih. Kayaknya kebanyakan orang Indo yang di sana tuh emang kan mereka fighting kan. Mereka fighting buat kerja, buat menghidupi Iya. keluarganya dia. Nah Iya. makanya mereka Hmm. Lebih kayak pushing iya, harder bener. gitu. Gue pengen kehidupan Gue lebih baik. gue lebih baik, keluarga lebih baik. Kayak gue punya kerjaan satu, ya gue maksimalin sebisa gue. Iya. Nah makanya Banyak yang kayak gitu juga. banyak orang banyak Indo. kan kayak tiba-tiba banyak ada yang kayak oke, dulu ada staff gue yang lama di Dubai, dia di Zuma ya. Zuma ya? Megang Robata tuh. Tapi dia tipe yang pokoknya dia kerja pulang duit semua kirim ke Indonesia gitu loh. Ada Banyak juga yang tuh. begitu juga. Banyak Ada. banget. Banyak banget karena kan prioritas orang beda-beda ya. Nah, kalau orang gitu biasanya dia belanja jajan tuh mereka ngitung-ngitung juga. Kayak anjir nih harganya berapa ya? Sekian dirham. Aduh dirupiahin berapa ya? Aduh enggak deh. Gitu banyak juga. Terus abis itu habis gajian langsung kirim ke Iya. Indonesia karena emang prioritas dia bakal pulang ke Indo, terus dia punya keluarga di Indo, ya udah gua kirim semua. Dan ada juga beberapa orang yang udah YOLO aja gitu. Iya. Gue hidup di sini, gua Ada sih momennya dimana gue YOLO aja. YOLO. Nah, Iya. awal-awalnya gue juga gitu. Awal-awalnya gue Kalau masuk Dubai air gitu. berapa Oh. dirham, berapa Iya, rupiah. Lu ngitung ya, Iya, lu rupiahin. Iya, gue mau naik taksi gue ngitung. Ngitung. Gue rela ngabisin waktu gue lebih lama 30 menit tapi gue naik metro. Dibanding gue lebih cepet 15 menit nyampe Naik taksi. tapi naik taksi. Oke, karena mahal. Iya, nah pada akhirnya di satu momen, alah fuck it lah. YOLO aja, udah belanja, makan. Karena emang lu harus pada akhirnya ya lu harus live the moment gitu. Karena lu nggak bisa memikirkan hal yang nggak bisa lu kontrol yang jauh di Indonesia gitu. Gila ya. Selain salary, ya kan, apalagi yang lu bisa dapetin di kalau lu kerja di Dubai? Networking sih. Networking, Networking. Networkingnya luas banget. luas banget. Experience juga. Experience kan mungkin Networking dalam hal apa? Networking dulu kita bahas. networking oke sesama chef deh let's say. Misalkan kayak gue pernah kerja sama siapa, terus si chef gue ternyata punya kenalan up sama siapa lagi. Misalkan kayak one day kita udah beda tempat kerja, terus kita pernah kerja bareng, terus dia tahu kerja gue gimana, terus misalkan kayak dia rekomen. Simple kayak gue sama Kadek deh. Dia bisa rekomen gue ke Chef Gregoire kayak karena dia pernah kerja bareng sama gue, dia Iya. tahu gue kerja gimana. Dan terus kerjanya bagus ya. Yes, of course. Ya, kalau Dia yang kenalnya paling jelek penting. ya, ya. bukan ya kalau kenal pun cuman kalau kita tahu kerjanya kurang juga kadang Enggak bakal dia. Enggak. Karena emang Iya. karena jadi tanggung jawab kita kan Iya. kita yang naro. apa karena emang kerja ya kerja, friends ya friends gitu. Karena lu, di sana tuh apa culture-nya kalau misalkan lu kerja ya udah don't make a friends, it's a professional gitu. Karena ya waktu gua sama dia juga friends tapi ya kalau di kitchen ya fighting. Kita nggak ngobrol kadang. nggak ngobrol udah kerja gitu. Si sempet ngobrol Nggak, di nggak. restoran-restoran kayak begini gitu. Paling cuman gini doang. Iya. Gitu Kita juga doang. pernah kayak kita geli sendiri ya kayak ini kita ada chemistry apa gue nggak ngerti. Kita satu line di Oceano. Ya. Di satu line tuh kayak gue bagian yang dagingnya dia yang bagian yang ada seafoodnya. Jadi kayak protein tuh satu line gitulah. Oke, fire ini. Udah kita nggak ngobrol. Cuma ngatin aja. Kita liatin. Oh dia lagi ini, gue lagi gini. Iya, Udah iya. terus kayak Udah flow. Udah, yuk. Udah in the keluar. zone. Iya. Udah kita gak banyak ngomong. Iya. Orang kadang kayak ini mana, ininya mana. Kayak, aduh pusing. Nggak ada. Ngeliat aja, oke siap, ja, ayo.
Udah kita lihat-lihatan kayak udah ngerti. Oh ini, si Kadek belum ini, gue lewat ya, gue jumping dulu ke situ. Atau nggak misalkan gue lagi. Ya, tapi itu butuh bertahun-tahun cuy masak bareng kalau lu mau punya koneksi itu. Iya, bener. Lu masak proteinnya, gue kondimennya, atau enggak gue course setelah lu kayak oke, gue udah tahu nih dia bakal gimana, next move dia apa. Kayak kalau orang main bola satu tim gitu kan, lu udah tahu lah. Makanya karena udah pernah bareng dari atmosfer. Iya. Blanko dulu kita Itu Blanko dulu. tahunan. Blanko. Pernah dari situ juga. Blanko. Di atmosfer satu line juga. Kayak ya udah ke bawah sampai Oceano, udah tahu. Jadi udah benar-benar yang kayak. Iya, gue gak pernah dapat momen itu sih sepanjang karir gue di mana Di section tuh diem aja kita nggak. kayak Partner lu ya. partner in crime yang begitu di line. Gak pernah apalagi orang Indonesia satu negara gitu ya. Gue waktu gue di Europe sih selalu tempat gue kerja tuh gue orang Indonesia satu-satunya. Gitu lah. Gitu. Jadi gue gak pernah dapat momen. Di situ sih uniknya. Sampai sekarang kayak kalau gue ceritain orang mungkin nggak akan percaya. Mungkin kok bisa? Kalau nggak ada komunikasi, ya udah kita komunikasi kita lihat-lihatan aja. Oh, gue lagi udah ini flow gue di sini, Kadek di situ. Udah gue atur tempo sedikit. Atau misalkan Kadek lihat gue lagi agak ribet dikit. Kadek loncat bantuin gue apa. Jumping, Terus kayak gitu udah kan. bisa yuk keluarin. Beautiful, keren. Dan juga lebih banyak yang lu pelajarin gak sih ke sana di luar kayak jam kerja ya kan? Maksudnya restoran-restoran di sana banyak juga yang oke-oke yang udah chef yang terkenal seluruh dunia pada buka cabang di sana gitu. Banyak. Sekarang mulai nambah. Mulai nambah lagi. Setelah Michelin. Setelah Michelin yang pertama, pelan. Mereka mulai opening. Terus habis itu Michelin juga emangnya baru masuk. Baru 3 tahun lalu. Oh iya. Yes. Tahun ketiga. Oh, gue pikir udah lama. Baru 3 tahun lalu. 2022 kalau nggak salah. Awal. Begitu 2022. masuk 22. Ya. animonya sebegitunya gak? Banyak. Gila, men. Langsung yang Langsung chef tuh klik. langsung kayak Chef lebih tuh ngegas, tadinya, lebih yang kayak iya. agak santai, tiba-tiba langsung. Oh gitu. Tadinya di office langsung tiap hari langsung wake up gitu. Itu di restoran mana tuh? Lu di Pas mana? kita di Pas di Oceano. Oceano. Oh, pas lu lagi bareng. Yes. bareng. Gimana tuh ceritain dong buat kita. Yang kayak mungkin dulu awalnya lebih yang ya udah lu fokus tetap Iya, yang monitoring. fokus on detail. Iya. Somehow kayak micromanage juga. Kayak lebih ngecekin lagi lu gimana ini harus apa bla 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 bla. Lebih tense gitu. Lebih tense. Tense berasa banget. Setelah begitu ada info-info ada Michelin masuk, langsung chef itu langsung wake up langsung kayak oke guys, it's here gitu kan ya. It's here. Karena tuh Dubai food scene kan emang udah lumayan maju tuh sekitar 9 tahun 8 tahun Iya, lalu ya kan. Nah, sementara si Michelin dan 50 Best tuh baru masuk ke Dubai 2022 kalau nggak salah, kayak 3 tahun 2 tahun lalu. Dan chef 3 tahun kita lalu. waktu itu dia dari dulu emang berangan-angan Emang dream of it gitu. banget restoran yang dia kerja tuh dapat Michelin. Dan dia Setelah lagi di situ waktu bertahun-tahun dapet gitu nungguin gak pernah masuk, dateng. langsung Ini waktunya, let's go guys, let's go. gitu. Wake up. Dan dapat kan waktu itu kita Nah, ngomong first year dapet. dapat. First year one Michelin. Oceano. Ya. First year one Michelin after. Ya, itu bangga banget dong lu pasti. Campur aduk ke apa ya rasanya? Iya, kayak, apa ya? Oh ini rasanya. Oh Iya, ini kita iya, iya. kerja terus Oh, kayak akhirnya dapat gitu kan award ya. gini. Ya dulu kan ya pas zaman kuliah ngawang-ngawang gue pengen kerja Anjir, di Michelin, gue Michelin pengen kerja star, di gitu. restoran. Oh, Gue udah pasti. bagian dari timnya yang bisa dapetin. Iya. Itu kan beda dibanding kayak lu udah Kerja. Lu masuk, Lu itu masuk. gua masuk udah ada. tulis beda Michelinnya. gitu kan pasti rasanya itu beda. Jadi kayak di sini effortnya kayak kerja keras lu tuh kayak ini waktu lu yang Kita itu di momen yang kita masuk itu restoran yang kita nggak pernah tahu kapan Michelin dan 50 Best datang. Kita kerja terus kita mulai mencium dan dengar rumor kalau misalkan wah ini bakal ada masuk. beneran nggak ya? Ja, nih gimana aja anjir. Waktu Kapan lagi ya? reviewernya datang gitu lu nggak ada feeling dari mana gitu segala macam. Kita nggak akan pernah tahu dan tapi Iya. kita bisa memprediksi gitu. Kita bisa memprediksi siapa sih inspektor, terus kapan mereka datang gitu. Kita bisa mencium gitu. Oke. Dari experience. Nah, makanya di restoran gue yang sekarang itu setiap briefing itu kita punya foto-foto. Oh shit. Iya man. Iya. Jadi nah itu based by experience dari si chef Jason Arteten karena kan dia udah Iya, bermain dia di udah game. know the game. Iya, dia know the game. So dia tahu nih wah siapa ya kira-kira restoran inspector. Kira-kira dia. Nah tuh begitu ada orang itu datang dan beneran orang itu datang. Orang itu beneran datang langsung klik langsung oke. Iya, gue inget gue di Paris restoran manajer gue sih. Iya. Dia dulu pernah serving si orang ini di restoran sebelumnya kayak waktu briefing kayak kita udah ada sounding kayaknya
kayaknya nih Dia. Potential. inspektor mau datang nih gitu kan. Soalnya dia juga pakai nama ini gitu, pengalaman Yes. restaurant manager. Terus begitu lagi service, mid service kayak dia datang telat gitu, mejanya udah duduk, dia datang telat kayak, oh tuh bener chef si ini. Oh langsung chef gue tuh Langsung klik. switch mode. Oh iya. Kayak, oh Langsung. shit. Oh kalau Iya. chef udah switch mode, Langsung. Guys. gue langsung kasih tau anak-anak belakang. Siap-siap. Get ready ya. Iya, Guys, langsung tuh. Dia biasa habis di restoran masuk ke kitchen waktu di Oceano. Guys, table 6 is Michelin inspector. Oke, langsung plak. Cek. Oh, Gitu gue kan. inget gue lagi ngaduk mashed potato, main deg-degan gue dipotong Iya. sama Mr. Jero Bushong. Biasa ya sekali servis gitu kan, udah tua juga gitu kan, biasa di office. servis. Kalau Iya. nggak jadi figur lah, lu banyak orang yang mau foto sama dia, banyak orang yang mau ngobrol sama Iya. dia hosting Icon kan. lah. Iya icon dan very good at that gitu. Tapi begitu kayak misalnya ini pas dia lagi ada di office, gue lagi yang whip biasa kan. Plototin, liatin gitu kan, gitu segala macam. Butter lo kebanyakan. Tes. Kan. Oh enggak, there's no such thing as too much butter. is good enough, ya? Sama Monsieur Joel enggak ada too much Kalau butter. bisa banyak. Ya. Yang penting gak split aja. Iya. Iya. Very interesting sih. Kan kita dengar-dengar kalau di sini katanya mau masuk ke Indonesia award-award yang seperti 50 Best Michelin dan segala macam. Iya. Ya gue pengen tahu aja biar pada ancang-ancang nih chef-chef gitu kan. Siapa tahu dapet luar biasa. Harusnya sih mimpinya sih Indonesia sih di radar itu ya kan. Michelin Iya, masuk. pengen 50 Best sih. udah. Pengen lah. Kan 50 Best udah kan. 50 Best udah, 50 Best udah August, Okafor juga. Congratulations. Soalnya waktu Okafor itu- udah oh, pernah dulu Mozaik pernah Mozaik. juga. Keren-keren banget sih Indonesia. Pas masuk 50 Best ini dulu kan. Oh di Dubai juga gini soalnya. 50 Best masuk, terus gak lama Michelin Michelin. juga bikin event. Oke. Yes. Nah dari situ kayak kita mencium kayak, Bagaimana This is the rasanya sebagai orang Indonesia yang waktu 50 Best dapat nomor pertama ada main course Indomie. iya itu yang di Mina ya, Middle East. Mina. Dan lu cobain nggak? Itu first Gua yang pernah makan. Gue enggak. Gua pernah. Gue pengen Oke. masak Indomie di Itu rumah gue. Indomie goreng kan, pakai truffle, pakai wagyu apa gitu. Like gold leaf. And gold leaf, And jangan lupa gold gold leaf, leaf. ya, ya. gold Sama ada kayak Restoran namanya apa? irisan asparagus. Namanya Three Fields. Three Fields. Three Fields, oke. Itu Asian influence restaurant, emang tasty, emang super nice Tasty restaurant. sih emang. Iya, Super nice restaurant deket pantai gitu, terus emang ambience-nya Oke. bagus. Kayak Bay Area gitu lah. Ya, Emang dia, tapi gue gak cobain Indomie cuy. gue pernah. Gue gak. Lu nyobain Indominya dong. Gua kepo kan, Kalau kayak- gue kepo banget sih. Gue pasti kepo, kalau orangnya gua di tipikal, sana. gue tipikal Indomie. pasti kepo kayak. Heeh. Ada Indomie kayak, oke kita cobain deh. Masak mie-nya enak sih. Gue bilang Tunggu, kematangannya pas. mie-nya tuh Indomie beneran apa dia bikin homemade noodle pakai bumbunya doang? Indomie beneran. Indomie beneran. Apa? Pasnya tuh gimana? Kayak ada al dente gitu, al dente. Al dente. Kayak al dente masak dikit lah buat Indonesia suka kan gitu ya. Aha. Masih bisa ada bite-nya, cuman Oke. nggak terlalu yang gitu. Oke, kalau oke. kayak pasta. Topping. Topping. I remember wagyu and caviar atau apa? Sama Enggak. onsen egg gitu kan sih. Iya, iya. Gue lupa. Yang gue selalu ingat pada asparagusnya. Oke. Sama daging sama gue lupa apa. Soalnya kan itu banyak loh di Jakarta yang begitu pakai bone marrow lah, truffle oil lah, Pasti onsen nih. egg udah Iya, pasti iya, gitu. iya. Itu berapa ya satu porsinya? 30 dirham, 120 ribu. Sorry buat Indomie cuy. Iya. Ini rumah gue loh, gue masak Indomie. Sama mau lah, thank you. Setengah dus. Makasih. Iya, tapi kalau gue pasti FOMO sih. Gue Gue cobain aja kayak apa sih? Iya. lebih kayak gitu kayak. Lu kayak gimana sih? Bumbunya dipakai juga. Pakai Pakai pasti nggak sih? Wow. plek. Tinggal ditambahin aja Potensi di itu ya. refine. Yes, Indomie. Elevate. Golden Indomie. elevated food. Oh my god. Number 1. 50 best. Yes. Tahun pertama. Tahun pertama. Yes. Tahun pertama. Kayak kita waktu juga itu aneh gitu Nah, kayak. kita berapa ya? 4 ya waktu itu? 4. Kita 4. Iya, tapi kan For 50 best. judging system dan segala macamnya rada misterius kan. Serius gue. Pasti Misterius. ada yang kayak loh kok ini peringkat, kok ini dia 2, kok ini Gue sampai sekarang sih gue nggak pernah tahu betul kayak penilaiannya gimana sih lo gimana? Gue nggak tahu exactly, cuman kebaca aja gitu. Maksudnya bisa diprediksi kalau misalkan 50 best dan Michelin tuh totally different penilaian. Oke. Gitu. Ya So karena 3 tahun berturut ini beda-beda semua. ya karena yang 50 best itu 3 tahun berturut-turut
yang number one-nya itu nggak harus fine dining sebenarnya, nggak harus fine Yang dining. pertama dapat juga nggak fine dining sama Itu yang sekali. Iya, gua yang lihat Trivius nggak- tuh nggak fine dining, Nggak dia fine dining sama restoran. sekali. A la carte dan sangat casual. Terus tahun kedua itu namanya Orvali Bros. Nah Orvali itu restoran a la carte. Dia menyajikan Middle Eastern, Syrian, Turkish food Nice. that very tasty, but bukan fine dining. Tetap nggak fine dining lagi. bukan Iya, fine nggak harus fine dining gitu. Kalau Cuman 50 lebih, days. kalau dibandingin sama yang pertama Trivials, dia lebih refine. lebih Lebih proper, better presentation, nggak yang udah taruh piring. Iya. Dan yang paling penting itu sebenarnya story. Storynya Karena- Orvali emang bagus. Iya, karena itu restoran dia punya story latar belakang dengan dia yang dari Syria, terus ada problem masalah konfliknya dia, konflik, terus dia iya. mau elevate cuisine dia supaya di It's very important story. story is very important. Terus Super Orvali important. Bros nih emang kakak beradik bertiga. Yang nomor berapa? Gue Iya. lupa. Pokoknya kakak beradik nih orang dapur emang savory-nya. Pastry. Yang satu lagi pastry, yang Dan satu lagi service. yang front of house-nya. Iya. Service. Perfect. Ya, perfect Kayak kayak family for business. Roka. Iya. Oke. Oh iya kayak Rock. Yes. Sih. Perfect family for business. Roka Bros. Nah ini Orvali Nah, Bros. Dia 2 tahun Bros, Middle Eastern Rock Bros. Iya, dia 2 tahun berturut-turut dia number 1 gitu. Nah, sementara yang finance-nya itu nomor 2. Kalian masuk gak? Kita nomor 3. Oceano mah. Oceano nomor 3. Oke. Oceano nomor 3. Dinner enggak sih? Dinner enggak? Terus setelah dia pindah dinner Hazen enggak ya? Gua Ada disappoint gak? Ya gak masuk. Gua sih kayak lebih kayak nggak masalah juga sih. Mungkin kalau anak-anak yang lain kita nggak tahu. Mungkin kayak kok kita nggak masuk sih kok ini kayak. karena dia udah ada pengalaman di Oceano sebelumnya, jadinya udah masuk 50 best. Oke, nomor 4, nomor 3 gitu Enggak, kan. kadang gue lebih kayak, karena gue juga nggak tahu ya penilaiannya seperti apa. Kayak kok kita bisa, kadang gue bertanya juga kenapa kok nggak masuk. Sementara dulu yang di London pernah masuk, Iya. sempat masuk nomor berapa gue lupa. Ini kan sama konsepnya gitu kan. Ya, makanya kayak ini kenapa enggak, terus kayak penilaiannya gimana sih? Pasti ada subjektifnya lah. Pasti. Karena kan ada tergantung lidahnya Judge-nya, inspektor iya. kan. Namanya apa sih? Taste hunter-nya. Taste hunter-nya, atau ya. apanya gitu ya. Ya very subjektif dan gue yakin ada koneksi lagi balik lagi Joy. Nah, pas di Oceano itu si chefnya tuh emang kan cukup terkenal ya, sangat terkenal di Dubai. Nah, terus koneksinya banyak. Nah, dia tuh suka ngundang test hunter buat makan. Jadi dia tahu test hunter siapa, diundang makan di Oceano. Makanya relasinya terus bisa bagus juga posisinya dia di 50 best gitu. Iya, dan itu adalah ya cara is a marketing tool kalau Yes, gue bilang. marketing is very mau important. salah mau enggak ya ada That's the way. caranya, ada Yeah. caranya. That's the gitu. way. Lu kayak misalnya 50 Best masuk Indonesia, ya orang yang di industri dan yang emang ngikutin, ya kira-kira kebaca gak sih tes hunternya siapa? Siapa? Kira-kira at least di gitu Southeast kan. Asia. Iya. At least di Asia siapa sih Kira-kira test hunternya gitu. gitu. Ini orang di Instagramnya makannya fine dining mulu. Yes. Ya kan, nguploadnya fine dining mulu. Ya pasti lu punya feeling lah. Kalau masuk pasti dia nih. Salah satu ini. satu. Ya. Biarpun gak konfirmasi dan lu jangan nanya langsung lah Ya. gitu kan. Salah satu caranya sih juga background check. Jadi setiap booking, nah itu tugasnya restaurant manager, tugasnya front of house. Iya. For, Di Noma begitu tuh. Iya, Di makanya background check. background check Aku pasti, juga sama. pasti. Foto, Pasti. experience. Sampai kita pernah ada satu tamu, apa ya? Dietaries emang banyak banget. Oh Terus my kayak God. udah berapa kali makan di, misalnya di Atlantis ini kan ada beberapa banyak outlet. Dia kalau di outlet ini dia pasti mesennya ini. Dia maunya still water kayak gini, nggak dingin, bla bla bla. Istrinya gini, ini gini. Sampai 3 kertas gue baca kayak gitu. Ya. Background check emang Iya. Iya. Emang harus, kalau misalkan kita mau main di game itu, background check penting. Karena pertama untuk bisa ngasih experience yang lebih buat si guestnya. Iya. Contohnya Lebih panggil personal. namanya aja. Lebih personal kan? Iya, panggil namanya tuh udah means a lot buat guest gitu kan. Oh, Mr. Ray. Iya. Mr. Reza, welcome. Iya. Tanpa Miss- lu tanya, lu tahu. Wah, Gue mau gitu sparkling. kan. Iya. Lu udah Langsung dipur sparkling, duluan. Iya. dingin, extra ice misal, sama slice lemon berapa. Yang paling simpelnya aja tuh kalau lu ke tempat langganan lu kayak Mas Ray biasa gitu kan, the usual Yeah. gitu, minumannya kayak ya aman gitu kan. Udah itu aja lu berasa happy. Iya, berasa di Iya kan. serve Kalau- well gitu. Nanti lu nonton itu deh dengerin podcast gue sama Budi Agus karena dia tuh kan spend time interning. Iya. Magang di EMP just one EMP, day yes. gitu kan. Itu jelas sih ceritanya how far, sejauh apa mereka Dig deep. dig deep Iya. dan juga bukan dig deep doang tapi action gitu loh. Yes, itu ya emang kalau misalkan ini game emang kayak gitu.
Kalau Iya. misalnya 50 best, Michelin emang kayak gitu. Sama juga di restoran gue yang sekarang tuh sampai segitunya background check ini lu dari mana dulunya gitu kan. Lu kerja di mana nih? Iya. Misalnya lu kerja di sini terus ada relasinya sama 50 best atau ada relasinya sama Michelin. Udah alert langsung. Iya. Tuh, sama misalkan dia suka preference apa misalkan disediain gitu kan. Flowers, anything, bouquet. Even sampai di tempat gue juga dia udah repeat guest lah. Dia berapa kali datang sampai akhirnya chef gue rela-relain banget bikin menu yang beda. Dia udah pernah ini nih kita bikin beda. Sampai nggak ada di menu. Iya. Sampai di adjust si custom yang kayak agak beda kayak Iya. PR lagi Itu rame. perlu apa ya? Humility, lu harus mau ribet. Yes. Ya kan? Doing extra miles Doing is extra mile itu sih. is a very- Gue tuh pertama ke expose itu waktu gue kerja lagi di hotel. Pertama kali gue kerja di Indonesia, gue kerja di Hotel Mulia. Itu mungkin ini udah biasa dilakuin di hotel ya. Kayak misalnya Mr. Reza mau ke sini gitu kan. Mau nginep di sini long stay 1 bulan lagi. Dari pertama kali ke sana lu udah didata gitu loh. Dan lu begitu lu booking lagi, muka lu udah di tempat briefing, Iya. dapur, di daerah HR gitu segala macam. Udah ada biodatanya. Si Reza sama Kade mau ke sini, dia sukanya dipanggil Mas, dia Yes, sukanya ada dipanggil juga. Sir. Kamarnya sukanya suhunya 20 derajat misalnya. Terus waktu itu dia order pisang. Gue inget banget tuh. Jadi begitu lu masuk kamar udah 20 derajat udah ada pisang. Yes. ya kan, Oh udah ada gue champagne. inget. Gue pas magang di Kempinski gue dulu kayak di Iya, boardnya nah kayak kalau di hotel tuh apa? udah Ya. begitu kan. Tapi it's amazing to see di restoran gitu kan. Waktu gua makan pertama kali di Noma, waktu dia pop up, itu makan harus submit CV. Dan gua bareng si Adrian Ishak makan di Tokyo. Itu gue kaget banget si Rene nepok Nyamperin. gua bilang, hey I heard you guys are chef from Jakarta. Anjir. Gue Itu kayak amazed. Vince, ya. Wah, gue gak bisa ngomong sih. Gue Flying. udah kayak, gila tahu gue gitu segala macem. Gue cuma bilang, I'm a big fan. I'm a big fan gitu gila, loh. man. starstruck lah ya. Yes. Terus abis itu, tapi in the same time gue amazed banget nih. Tahu dari Dari mana mana? gitu Iya. kan. Masa dia research ini, dan ternyata dilakukan waktu Yes. gue kerja di sana. Ternyata ya setiap pre-service meeting dikasih tahu. Cuy, ada 2 chef orang Indonesia dari mereka lama kerja di Dubai, kerja di restoran ini, mereka mau Yeah. makan nih. Yes. Gitu kan. Jadi ya ntar make sure pasti Take care. ngefans nih sama Chef Rene nih gitu kan. Yeah. Nanti pasti make sure lu Yeah. datang ya Chefnya sapa gitu. Datang, invite to the kitchen. Iya, ya kan? pasti Kayak, invite, pasti wah. mau kitchen tour nih, Yes, gitu kan. yes, Ya, yeah. kayak gitu pasti jadi happy gitu Iya. sih. Gila sih. Yang di IMP itu sampai ada satu posisi namanya Dream Maker atau apa gitu. Ada juga di gua. Ada juga? Ada. Jadi waktu itu sempat ada kayak atlet gitu, dia baru menang kompetisi kayak tenis apa-apa gitu. Langsung dia bikin something. Iya. Dia bikin something kayak dia kasih baju terus congratulations your Iya, winner. itu Terus dia langsung gila kaget sih. cuy, kayak anjir. Wah, thank you gitu kayak. Nah, pada akhirnya setelah ditarik garis lurusnya mau Michelin, mau 50 Best itu mau bikin guest Iya. happy Yes. gitu. Long lasting experience Iya, for dan the guest. harus yang go the extra mile sampai unexpected gitu. Yes. Unexpected. Iya. Gue suka nontonin itu men, Will Guidara. Ya. Rajanya. Unreasonable Unreasonable Hospitality. Yes. Itu Beli tuh bukunya. I recommend tuh. Itu Recommend. big time. Gila sih. Keren banget itu. Tapi ya itu ya the game kalau lu mau sedetail itu, research itu ya begitu. Harus Yes. ribet. Nanti awardnya will come. Welcome. Yes. Oke guys, thank you very much yang udah nonton podcastnya kali ini. Ini adalah part 1, lanjut ke part 2. Kali ini Chef Kadek mau cerita bagaimana dia ikut kompetisi internasional. Dan abis itu dapat hadiahnya kerja di salah satu restoran yang paling legendaris di dunia F&B. See you there.